Reforma agraria itu operasi untuk penertiban atau mengkoreksi struktur tanah yang timpang. Konflik yang berlarut-larut diselesaikan secara adil. Untuk siapa? Untuk rakyat yang harus dipulihkan hak-hak. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Nah ini Bang, Gitu. terkait lagi isu desa ini. Nah, Ya. Sebenarnya di undang-undang ini juga ada terkait soal bank tanah gitu Bang. Nah kan Iya. beberapa waktu yang lalu ya Presiden Joko Widodo membuat siaran langsung terkait ya perlu bank tanah. Nah ini gimana? Terkait juga dengan reforma agraria ini. Karena desa pasti berhubungan dengan ini kan gitu. Iya. Bank tanah itu jadi institusi yang melegalkan negara untuk turut serta dalam spekulasi tanah. Itu masalahnya gitu. Jadi dia membeli tanah, kemudian melalui proses yang disebut dengan pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu kan prinsipnya itu penetapan lokasi. Setelah lokasi ditetapkan, maka orang-orang di atasnya dilarang melakukan proses jual beli atau pelepasan hak kecuali kepada si bank tanah. Lalu bank tanah menetapkan harganya. Proses ini aja udah membuat kita agak jengkel kan. Setelah dia dapat tanah itu, si bank tanah itu, dia bisa sewakan kepada pihak lain. Dia bisa atur tata ruangnya sendiri. Lalu dia berfungsi juga menjadi lembaga yang mengusahakan agar hak atas tanah orang-orang itu dipercepat prosesnya. Agak maklar-maklar sedikit lah kalau bahasa gampangnya. Jadi dia juga berfungsi mengatur tata ruang, menetapkan tarifnya, berfungsi maklar juga untuk membereskan perizinannya. Kemudian dia di atasnya itu disebut dengan keseluruhannya itu hak pengelolaan. Apa masalahnya? Masalahnya dia bisa mengambil dana publik dan asing untuk operasionalnya. Nah, kalau dia punya kewenangan publik yang disebut dengan mengatur zonasi, menetapkan tarif, dan lain sebagainya. Lalu, dia juga mengambil dana publik yang kita tidak tahu dari mana. Istilah dana publik ini aja istilah yang sumir. Gampangnya itu investor. Ya. Investor mana-mana itu masuk gitu, dengan segala kepentingannya. Lalu dia ini. Nah, saya pernah katakan, bayangkan, kalau sebuah negara kesulitan membuat sawah, lalu dengan Bank Tanah Indonesia, negara tersebut membuat HGU sawah untuk melindungi cadangan pangan di negaranya. Bisa aja kan? Ya. Dan sudah sedang terjadi. Ya, gitu. Misalnya negara Timur Tengah mengamankan cadangan pangannya karena negaranya nggak punya lahan yang cukup dan baik untuk pertanian, mereka sedang mencari di Sulawesi, di Sumatera Utara, gitu. Lalu Cina mencari di Kalimantan, mencari di Merauke, apa itu? Ya bikin sawah. Untuk siapa? Ya bukan untuk rakyat di Indonesia, buat negara dia sendiri. Nah, lewat aturan bank tanah ini mereka akan jauh lebih mudah untuk proses itu. Kemudian yang untuk pembangunan yang lainnya, satuan rumah susun diperbolehkan. Lewat bank tanah ini, satuan rumah susunnya bahkan orang asing boleh punya. Nah, kita bisa bayangkan daerah-daerah premium, daerah-daerah yang bagus, tiba-tiba itu indah memang ada di Indonesia, tapi bukan punya kita. Gitu. Apa gunanya pula? Indah memang itu, Sudirman itu. Ya. Tapi kau cuma boleh lewat, Sal. Nggak boleh memiliki ya? Nggak bisa. Oh. Boleh. Nah, implikasinya sebenarnya sederhana kan. Kalau rumah-rumah itu di daerah-daerah premium itu
pemilik asingnya lebih dominan, maka mengerek harga yang di bawahnya. Karena itu makin susahlah negara kita itu memberikan rumah yang layak dan lokasi yang baik pada warga negaranya. Itu Bang Tanah. Lalu soal tadi, katanya untuk reforma agraria, saya udah tulis kemarin. Bukan untuk reforma agraria itu. Reforma agraria itu operasi untuk penertiban atau mengkoreksi struktur tanah yang timpang. Konflik yang berlarut-larut diselesaikan secara adil. Untuk siapa? Untuk rakyat yang harus dipulihkan hak-haknya. Nah, kalau reforma agraria melalui proses pengadaan tanah, yang enak adalah pengusaha-pengusaha. Tanah HGU yang sudah habis masa berlakunya, tanah jaya terlantar, dibeli oleh bank tanah, lalu kita diberi atas nama reforma agraria, suruh cicil. Berubahlah aturan. Tadinya kalau HGU tanah terlantar, HGU jangka waktunya habis, yang tidak diizinkan untuk diperpanjang, dijadikan tanah negara, lalu jadi objek reforma agraria. Sekarang jadi objeknya bank tanah yang mau nggak mau dibeli. Ya, itu mah namanya bohong. Ya. Atas nama reforma agraria. Berarti itu, kelembagaan apa? Jadi nanti yang ku tangkap nih jadinya. Bank Tanah ini jadi satu lembaga yang nanti ketika ada HGU sudah selesai atau tanah terlantar, nah itu kan jadi milik negara lagi. Tetapi hari ini itu akan jadi punya Bank Tanah ini yang bisa nanti dijual kembali gitu. Modelnya untuk kebutuhan investasi misalkan. Benar. Arahnya ke sana. Ya, tapi dia tidak serta-merta ke Bank Tanah, tapi Bank Tanah harus beli gitu. Kan enak. Kalau saya pengusaha HGU yang sudah dituduh menelantarkan tanah, dia datang aja ke Bank Tanah. Jadi hak pilih ya? Ini. Tinggal tawar harga, hak pilih ya? Iya. Oke. Tadinya aturannya ditetapkan karena dia melanggar hukum. Sekarang dengan aturan ini dipindahkan ke Bank Tanah, dan kita tahu Bank Tanah itu bekerja melalui proses pengadaan tanah, bukan penertiban. Esensinya itu di sana. Bedanya? Penertiban itu kan kalau orang yang melanggar hukum, konflik yang berlarut-larut, kemudian terjadi ketimpangan, ditertibkan melalui operasi reforma agraria. Yang kelebihan dipotong, yang kekurangan diberi, kemudian yang konfliknya berlarut-larut diselesaikan, lalu prinsipnya memulihkan hak-hak korban. Pengadaan tanah itu prinsipnya cuma gini, pihak yang membutuhkan tanah telah mendelegasikan sekarang kan kepada Bank Tanah, pihak yang membutuhkan tanah, kemudian melalui Bank Tanah itu meminta penetapan lokasi, lalu setelah penetapan lokasi diberilah apa yang disebut dengan ganti kerugian, kemudian jual beli, pelepasan hak, itu pengadaan tanah. Jadi pihak yang membutuhkan tanah itu harus melalui penetapan lokasi dan penetapan harga. Nah, bayangkan kalau objek reforma agraria tiba-tiba ditetapkan lokasinya lalu dibeli-beli. Kan beda tadi. Tadinya dikoreksi, ditertibkan, sekarang dibeli lalu dengan alasan reforma agraria 30%-nya diserahkan ke rakyat, gratisan nggak? Ya enggak, harus nyicil lagi kan gitu. Dan bukan soal gratis tidak gratisnya, ini soal operasi ketimpangan menjadi operasi pengadaan tanah, operasi jual beli. Jadi tidak berujung kepada keadilan. Nah, dengan situasi kayak gini sebenarnya pilihan apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama begitu? Selain juga tadi kita harus memang membedah karena banyak betul ini undang-undang cipta kerja ini dasarnya gitu. Selain memilahkan mungkin beberapa hal, pilihan apa yang sebenarnya, pilihan langkah apa yang harus kita lakukan saat
sekarang ini agak peliknya gini, karena dia dibahas melalui jalur yang menurut kita itu secara substansi dan secara proses nggak konstitusional. Lalu kita disuruh bilang, tempuhlah jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, kan agak bingung kita. Nah, ketidakkonstitusionalan merumuskan ini di mana, Bang? Satu ya di prosesnya. Jadi tidak dibahas secara baik, banyak melibatkan masyarakat dan lain sebagainya. Lalu dengan prinsip omnibusnya itu kita belum melihat naskah akademik di mana evaluasi terhadap 79 undang-undang itu. Praktek buruknya itu di mana sehingga harus disimpulkan tadi. Misalnya secara gampang. Oke lah, tata ruang ngikutin penetapan lokasi, bukan penetapan lokasi ngikut tata ruang. Dari mana itu ceritanya itu bisa begitu kesimpulannya? Nah, itu dari hanya 2 undang-undang, undang-undang pengadaan tanah dan undang-undang tata ruang. Lalu sampai ke kesimpulan gitu itu gimana? Nah, padahal undang-undang yang lama itu dibahas juga secara konstitusional kan berarti. Ya. Kenapa ketika menjadi omnibus law nggak ada praktik review konstitusional terhadap 79 undang-undang itu yang minimal kita dapat. Itu satu. Kedua, soal aspirasi tadi ya. Bagaimana di masa pandemi dia harusnya membuka aspirasi dengan banyak cara, melalui segala macam keterbatasan, malah kejar waktu, kejar tayang. Tidak ada urgensinya kejar tayang. Siapa pula yang mau datang di masa pandemi seluruh dunia yang sedang resesi, dia kejar tayang untuk mengesahkan ini. Artinya terlalu banyak pesan sponsor yang menginginkan agar undang-undang ini disahkan melalui jalur DPR. Karena prinsip kejar tayang itu kehati-hatiannya nggak ada. Bahkan kan kita bisa lihat Menteri Pendidikan bersama Ketua Komisi 10 sama-sama mengeluarkan surat bahwa klaster pendidikan itu dicabut dari Undang-Undang Tenaga Kerja. Nggak taunya masih ada. Akhirnya Menteri Pendidikannya bingung, Ketua Komisinya juga bingung kan gitu. Nah itu dalil-dalil yang membuktikan, ya kalau nggak mau disebut dalil, fakta-fakta yang membuktikan bahwa ada masalah dalam proses pembuatan undang-undang ini dari sisi konstitusi. Dari sisi mengkiblatkan isinya terhadap konstitusi kita tahu tadi. Esensi perlindungan kepada yang lemah diabaikan, lebih banyak melindungi kepada yang sudah besar, yang seharusnya dibatasi. Bayangkan dia tidak bisa menemukan siapa yang harus dia bela terlebih dahulu antara buruh dan pengusaha. Antara buruh dan majikan. Itu kan satu logik yang paling gampang di mana keadilan harus berpihak. Siapa yang harus dilindungi terlebih dahulu? Ya gampang lah, yang posisinya lemah. Siapa yang posisinya lemah? Orang yang sedang cari kerja, orang yang sedang bekerja harus dilindungi. Kenapa? Karena yang posisinya lemah dibanding si pemberi kerja kan gitu. Jadi diaturlah soal jam waktu, soal gaji, soal perlindungan dan lain sebagainya. Yang tidak bisa dilindungi oleh si pemberi kerja diambil tanggung jawabnya oleh negara. Kan selalu begitu. Bukan diserahkan kepada si buruh. Nah, maksudnya prinsip yang paling simpel untuk melihat mana yang harus dilihat. Soal lingkungan, ketika lingkungan tidak bisa dipulihkan, maka ya undang-undang yang berorientasi kepada eksploitasi sumber daya alam yang tidak bisa dipulihkan, unsur lingkungan diperkuat. Bukan nggak boleh dieksploitasi kan gitu. Nah yang gitu-gitu itu nggak salah menempatkan. Nah, nggak tahu saya logik berpikirnya itu kemana. Saat harus berat, dia harusnya diringankan, bukan malah ditambahi beban beratnya. Nah ini soal kiblatnya ke konstitusi yang bermasalah. Kemudian dari proses-proses itu kita bisa lihat
Kalau prosesnya saja tidak menyerap aspirasi publik dengan benar dan lain sebagainya, ya memang konstitusi kita itu bilang ke MK, tetapi kemarahan itu konstitusional jadinya. Nah, karena itu ya harus dicari langkah dialognya. Langkah dialog. Karena pilihan yang disediakan itu tidak cukup. Dan ada satu hal, kenapa tidak cukup? Dalam ilmu politik itu, ketika satu pilihan yang disebut pilihan-pilihan rasional politik itu dianggap tidak cukup, itu kenapa? Karena trust-nya itu melemah dari para. Karena kepercayaan itu melemah dari para pihak, ya yang dibutuhkan itu ya satu dialog yang penuh empati, gitu. Saling mau mendengar. Kan demokrasi itu kuping, katanya. Ya, banyak orang kan selalu bilang demokrasi itu kebebasan berbicara, bukan. Esensi praktiknya kebebasan berbicara, maknanya adalah diinginkan untuk didengar, menginginkan untuk didengar. Siapa yang harus didengar oleh negara? Segala pihak. Siapa yang harus didahulukan didengar? Yang lemah. Kan gitu aja demokrasi. Sesederhana itu harusnya ya Bang ya? Iya. Jangan dilihat banyak cakapnya, maknanya itu ingin didengar. Dia nggak ada gunanya juga kita. Banyak sekali bicara, banyak sekali nih. Tetapi dia bilang, silahkan kau bebas bicara dan bebas berekspresi. Saya bebas tidak mendengar. Nah, itu namanya nggak ada gunanya. Ya. Sekarang mungkin mengarah ke sana ini Bang. Iya. Ya kan seperti di akhir di videonya Pak Jokowi itu memang pilihannya ya silakan ke MK kan gitu. Semoga MK belum pindah alamat kan begitu. Iya, semoga. Ada pasti ada kawan-kawan yang akan ke Mahkamah Konstitusi. Ada banyak mahasiswa yang mungkin akan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada juga yang menganggap seperti tidak ada gunanya. Yang diinginkan misalnya, kenapa nggak dari awal atau kenapa nggak sekarang ketika banyak orang marah didengar? Sebelum undang-undang itu benar-benar ditandatangani, mana-mana yang akan diperbaiki kembali. Misalnya dikeluarkan Perpu untuk penundaan lalu pembahasan lebih lanjut. Itu moderasinya. Atau yang paling radikal sekalian, balik ke undang-undang lama aja. Tapi itu memungkinkan nggak Bang? Hah? Memungkinkan? Ya, memungkinkan. Yeah. Memungkinkan dong. Jadi Badan Konstituante saja katanya sudah membuat undang-undang pengganti yang akan jadi undang-undang dasar itu sekitar 75% sampai 80%. Tiba-tiba Bung Karno ngeluarin dekret kembali ke UUD 45. Jadi ada juga presidennya. Itu sekelas undang-undang dasar. Kalau sekelas undang-undang ya lebih gampang lagi. Tapi kan undang-undang Cipta Kerja ini datang dari Pak Jokowi nih. Bisa ya, rame kan? Datang dari Pak Jokowi itu kan simbolisasi. Jokowi itu kan di belakangnya itu kan satu rombongan baik itu orang dan lembaga yang mengimajinasikan sesuatu terhadap cara membangun. Boleh, tapi ada orang yang mengimajinasikan dan menginginkan cara membangun yang lain. Yang nggak model begitu. Enak kali kau.